Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini, pagi ini kita semua kembali dapat dihimpurkan untuk datang memuliakan, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan Dia. Dan tiba saatnya kita mari bersama-sama kita akan masuk pada kebenaran firman Allah. Saya mengajak kita membuka di dalam Imamat 18 ayat keempat. Imamat 18 ayat keempat. Kita buka bersama-sama dan kita baca, kita merenungkan makna, arti, dan tujuan daripada firman Allah yang kita baca ini. Imamat 18 ayat 4 berbunyi demikian: kamu harus melakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat kelima, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukan akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Di dalam pembacaan ini tentunya kita merenungkan dari setiap kata demi kata. Apa arti, apa tujuan dari kebenaran firman Allah itu? Kalau saya dapat meringkas salah satu topik di sini, Tuhan menuntut ketaatan umatnya pada perintahnya. Di dalam pembacaan ini kita melihat bahwa tuntutan firman Allah kepada semua umat Tuhan, bahkan semua ciptaannya. Yang dikatakan di situ dikatakan kamu harus melakukan peraturan yang ditetapkan Allah di dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Dikatakan di sini adalah menjadi satu kewajiban dari semua manusia, tidak terkecuali. Mau golongan apapun, mau suku bangsa apapun, berbicara manusia, maka dikehendaki Allah agar mereka tetap tunduk, taat apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena hanya ada dua tujuan manusia di dunia ini. Ketika akhir satu kehidupan manusia, kemana tujuannya? Yang pertama, apakah dia menuju kepada apa yang disebut kerajaan surga? Yang di sana dikatakan penuh dengan satu kehidupan yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Tetapi yang kedua, menuju kepada kebinasaan. Semua manusia tidak terkecuali. Di akhir dari kehidupan manusia hanya dua itu tujuannya. Nah, bagaimana supaya kita benar-benar mencapai tujuan utama yang dijanjikan Tuhan? Pertama, berbicara tentunya tujuan manusia dalam hidupnya di dalam dunia ini adalah mengalami keberkatan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera,
mengalami jawaban dari apa yang menjadi pergumulan. Nah, untuk mencapai tujuan semuanya ini, maka diwajibkan semua manusia berpegang pada ketetapan Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan manusia. Siapapun manusia akan mencapai apa yang dikehendaki Allah, yang menjadi rancangannya, yang menjadi janjinya terhadap manusia ini. Jadi wajib dan harus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Semua manusia tidak terkecuali. Coba kita lihat apa yang menjadi ketetapan dan aturan yang harus dilakukan manusia itu. Kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-13 ayat 4. Ulangan pasal 13 ayat 4 berbunyi demikian. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengar. Kepadanya harus kamu berbuat ibadah. Inilah kunci yang dikehendaki Allah dalam kehidupan manusia. Siapapun dia, suku apapun dia, berbicara manusia yang tentunya dari awal kita tahu diciptakan oleh Allah melalui Adam dan Hawa dan sampai kepada keturunan, kepada kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Dituntut di situ, dikatakan Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kepada Tuhan yang tentunya menjamin seluruh aspek kehidupan manusia. Karena segala sesuatu Dia yang menciptakan, segala sesuatu adalah milik Dia. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia siapapun dia, semua itu adalah milik Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana supaya benar-benar dapat mencapai tujuan ini? Ini dikehendaki oleh Tuhan. Ikutilah petunjuk Tuhan kepada setiap manusia, petunjuk keselamatan, petunjuk keberhasilan, petunjuk kesuksesan. Ketika melakukan dengan penuh ketaatan di dalam kebenaran firman Allah, maka pasti dia akan mencapai tujuan itu. Dikatakan kepadanya harus kamu beribadah. Karena kunci dari ibadah itu sudah sering kita dengar bahwa ada keberhasilan, ada keberkatan di dalam Keluaran 23 ayat itu. Jadi ketika kita melakukan ibadah yang sesuai kehendak Allah, disitulah letak keberhasilan, disitulah letak keberkatan yang dikehendaki Allah di dalam setiap kehidupan manusia. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-18. Tujuan peribadatan ini tentunya kepada Dia yang menjamin keberhasilan dan kesuksesan itu. Dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Terjemahan lain lebih diperluas. Ya. Jadi orang yang tidak bergantung, berharap penuh kepada Dia. Dikatakan sini yang barang siapa percaya kepada Dia, kepadanya
Nah itu yang awal yang dimaksud ialah Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan dalam ayat itu mereka sudah berada di dalam penghukuman. Diterjemahkan penghukuman itu artinya mereka berada di dalam segala sikap perilaku yang gagal untuk mencapai janji-janji Tuhan. Karena mereka tidak percaya sungguh, tidak bergantung kepada Dia, tidak berharap kepada Dia, tidak taat kepada Dia, tidak tunduk kepada Dia, berjalan menurut rasionya, berjalan menurut logikanya. Dan itulah yang menjadi penghambat di dalam keberhasilan, kesuksesan manusia itu. Maka dikatakan barang siapa yang taat dan percaya kepada Anak, ia beroleh hidup. Hidup artinya segala sesuatu yang diharapkan dia tidak pernah gagal, tidak pernah kecewa, karena dia terus berharap dan berharap dan berharap kepada Tuhan. Karena dia kunci dari semuanya, yang mempunyai segala-galanya. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan hidup, melainkan murka Tuhan. Murka Tuhan yang dialami oleh mereka yang tidak mengandalkan Tuhan. Murka Allah yang terjadi dalam kehidupan mereka yang tidak menerima Allah, itulah Yesus Kristus dalam hidup mereka. Kalau berbicara murka, artinya segala aktivitas mereka tidak pernah akan berhasil. Artinya selalu gagal dan kecewa. Karena apa? Mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka tidak mengikuti Dia. Firman Allah berkata, ikutilah Dia. Taruhkanlah pengharapan hanya kepada Dia. Karena Dia yang punya segala-galanya. Dia yang menjadikan langit dan bumi ada. Dan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, semua ada di dalam Dia. Sehingga dituntut untuk mencapai apa yang diharapkan itu, lakukan apa kata Tuhan. Taatilah apa kata firman Allah. Karena manusia bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia memproses kita mencapai yang terbaik. Dan dikatakan rancangan Allah dalam kehidupan manusia bukan gagal. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Tapi rancangannya adalah masa depan yang semakin cerah, semakin lebih baik. Semakin kita mengandalkan Dia dan melakukan apa kata Tuhan, kita tidak akan gagal. Karena itu janji. Kita lihat Keluaran 19 ayat 7. Ketika kita melakukan perintah Tuhan itu dan kita taat pada kebenaran firman Allah, apa yang dialami orang yang taat kepada firman Allah? Keluaran 19 ayat 5 dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dan dari antara segala bangsa, sebab Akulah Tuhan, Empunya seluruh dunia. Yang taat, yang melakukan kebenaran firman Allah, inilah nilai orang tersebut di pemandangan Allah. Nilai di pemandangan Allah dikatakan tadi apa? Menjadi harta kesayangan Tuhan. Harta kesayangan manusia saja. Bagaimana dia menjaga, bagaimana dia merawat.
ini yang taat, yang melakukan firman Allah di mata Tuhan, mereka menjadi nilai. Terjemahan asli dikatakan dia pakai kata segula Adonai adalah nilai harta yang tertinggi, nilai harta yang terbaik, nilai harta yang begitu berarti di mata Tuhan. Nah, kalau nilai harta yang begitu berarti dan sangat berharga di mata Tuhan, pasti sangat diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Apa yang menjadi pergumulan mereka? Karena ketaatannya, karena ketekunannya melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Sehingga dikatakan menjadi nilai yang berharga. Contoh orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, kalau dia tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak akan jadi mujizat. Saya ambil contoh Yohanes pasal yang kedua ayat 6. Lalu kita membaca di sana ayat 7 ayat 8. Kita tahu tentang peristiwa ini, tentang peristiwa di mana Yesus dan murid dan orang tuanya hadir dalam satu pesta pernikahan. Lalu datang ibunya berkata kepada Yesus, mereka kehabisan air. Yesus berkata, belum waktunya. Tetapi keyakinan dari ibu ini pasti ada mujizat. Ibunya berkata kepada pelayan-pelayan, dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan. Ibunya pergi. Setelah ibunya sudah pergi, Yesus berkata kepada pelayan, isi air tempayan itu. Kalau pelayan-pelayan ini tidak taat melakukan kata Yesus mengisi air tempayan itu, tidak mungkin mujizat itu terjadi. Secara pemikiran daripada pelayan-pelayan itu, untuk apa tempayan isi air? Pelayan tidak berbantah. Dia tetap tunduk apa kata daripada Yesus. Mereka kerjakan dan tidak bersungguh-sungguh. Mereka lakukan dan diisi tempayan itu dan sampai penuh. Ketika penuh, mereka datang dan laporan bahwa tempayan itu. Coba kalau pelayan ini tidak mau taat, tidak mau mengisi air tempayan itu, bisakah ada mujizat terjadi pada tempayan itu? Tentu tidak. Tapi karena ketaatan daripada pelayan itu dan setelah melakukan apa kata Tuhan, maka terjadilah mujizat. Setelah itu Yesus berkata, ambil sendok, bawa kepada pemimpin pesta. Jadi sejak dulu sudah ada pemimpin pesta. Dibawa. Mereka tidak berbantah, ini kan air. Yang mereka butuhkan anggur. Mereka tidak berbantah dan mereka kerjakan sesuai petunjuk apa yang dikatakan oleh Yesus. Ambillah mereka air. Ketika sampai kepada pemimpin daripada pesta itu, ketika dia menikmati, dan saudara membaca dalam ayat-ayat itu, setengah protes dia kepada pemilik pesta. Karena ketentuan dan aturan dalam pesta-pesta di zaman itu harus memberi
anggur yang terbaik untuk awal-awal pesta. Nanti ketika sudah habis pesta, baru beli yang kurang baik. Tetapi ini setelah dicicipi oleh pimpinan pesta, kaget, loh ini kok yang terbaik. Dia menegur mereka. Pelayan yang tahu dari mana datangnya. Kembali lagi, kalau pelayan tidak melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, tidak akan ada mujizat. Demikian pula kita sebagai umat Tuhan, kalau kita melakukan apa kata firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bersungguh-sungguh, pasti apa yang kita harapkan itu pasti terjadi, pasti akan tercapai. Ini contoh daripada pelayan itu. Kalau pelayan itu tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak ada mujizat. Kita lihat di dalam Yohanes 9 ayat Yohanes 2 ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui. Ia memanggil mempelai laki-laki, ayat ke-10, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Harusnya yang terbaik dulu, tapi kenyataannya yang dicicipi oleh pimpinan pesta justru yang terbaik. Kalau Yesus melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, pasti yang terbaik. Tapi kuncinya, taatilah apa kata firman itu, lakukan. Kita tidak perlu berbantah, tetapi lakukan. Maka kita akan melihat mujizat-mujizat itu. Dengan ketaatan pelayan-pelayan itu, mujizat terjadi. Contoh yang berikut, kita lihat bersama-sama Yohanes 4 ayat 50. Yohanes pasal 4. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ini berbicara seorang perwira istana, pegawai istana. Dia mendapat berita bahwa anaknya sudah mau mati. Ketika dia datang dan ketemu Yesus, dia curhat dengan Yesus. Dia ceritakan permasalahan-permasalahan. Dia ceritakan tentang anaknya. Tapi perhatikan di sini, apa Tuhan langsung datang? Tidak. Tuhan hanya berkata, pergilah, anakmu hidup. Pegawai istana ini percaya. Ketika disuruh pergi dan dia pergi, dia lakukan perintah Yesus. Kalau dia nggak pergi, dia menunggu, Tuhan tolong, mungkin bisa tidak terjadi. Tapi ketika Tuhan perintah pergi dan dia pergi tanpa untuk membantah, dia lakukan kata Yesus. Ketika di tengah jalan, kalau sudah membaca ayat selanjutnya, datanglah mereka untuk menemui dia dan berkata, Tuhan, anakmu sudah sembuh. Dia bertanya kepada mereka, jam berapa?
Oh, kemarin jam sekian, disesuaikan dengan tanggal, jam, dan perkataan itu sama persis. Kembali lagi, kalau dia tidak taat melakukan firman Allah, tidak mungkin mujizat itu terjadi. Sama dengan kita ketika firman Allah memerintahkan kita, kalau kita tidak mentaati firman Allah itu, tidak heran banyak orang tidak mencapai apa yang diharapkan. Tapi kalau kita lakukan dengan tanpa bersungguh-sungguh apa yang difirmankan kepada kita, itu pasti mujizat itu terjadi. Dan saya banyak mengalami hal itu. Ketika saya merasa ada suara Tuhan, saya harus pergi. Dan saya pergi. Tapi kalau ada satu keraguan-keraguan di sini, saya tidak akan melakukan orang. Dan pasti gagal. Itu pengalaman. Karena Tuhan memberikan arah untuk kita bisa menimbang apakah yang kita mau kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kerjakan dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita harapkan itu pasti terjadi. Banyak contoh dalam Alkitab. Ada yang melawan, yang tidak jujur, dan akibatnya mati seketika itu. Siapa mereka? Ananias dan Safira. Dia sendiri datang kepada murid-murid dan berkata, saya mau jual tanah saya, dan kalau jual semua itu saya berikan kepada pekerjaan Tuhan ini. Tetapi ketika terjual, separuhnya disimpan. Dan ketika di tengah-tengah para murid-murid, dia lakukan dan berkata tidak jujur. Lalu apa kata murid-murid? Itu kan hakmu, itu kan milikmu. Kenapa engkau menyusahkan Roh Kudus? Habis murid-murid ngomong begitu kepadanya, Ananias langsung seketika itu mati. Dia sendiri yang berkata kepada murid-murid, bukan kepada murid-murid, tapi kepada Tuhan. Inilah yang ketidaktaatan, akibatnya fatal. Lalu nyusul datang istrinya, Safira. Sama, ditanya juga perkataan yang sama, sekongkol. Lalu murid-murid berkata, lihat suamimu baru saja dibawa keluar. Tapi tetap dia tidak melakukan sesuai apa yang sudah dikatakan, dan akibatnya mati seketika itu. Dan di sini kita melihat contoh-contoh. Jadi kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang sejati, dan kita mau mengalami janji Allah, masuk pada rancangan Allah itu, lakukan apa kata Tuhan, lakukan apa kata firman. Mujizat terlalu banyak dalam Alkitab. Ketika Tuhan datang di tepi sungai, di mana ada orang yang menanti untuk mengalami mujizat, seorang yang lumpuh, Yesus berkata, kenapa engkau duduk di situ, tidak ikut dengan mereka untuk apa? Masuk di sungai itu. Lalu jawabnya, bagaimana Tuanku? Aku bisa masuk, aku tidak bisa jalan. Mereka sudah keduluan orang, setiap air itu kelihatan seperti mendidih. Maka semua orang sakit terjun ke situ, sembuh seketika, dan dia tidak bisa. Kenapa? Tidak ada yang menolong. Lalu Yesus berkata, berdiri, angkat ilmumu. Kalau dia berpikir saya lumpuh, bagaimana saya bisa berdiri? Tapi tidak, berbantah-bantah, dan dia berdiri seketika itu. Mujizat itu terjadi karena dia taat.
Disuruh berdiri, dia berdiri. Angkat tilammu, dia angkat. Perkataan Tuhan itu mengandung kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat. Perkataan Tuhan itulah kebenaran firman Allah yang disampaikan kepada kita. Itu ada kekuatan Allah yang dahsyat. Kita mengambil contoh lagi melihat bagaimana kekuatan dialami. Kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 16, 17. Ketika dia mengalami lawatan, dengan satu ungkapan kata disampaikan kepadanya, maka dia berkata, aku punya keyakinan yang kokoh atas firman. Karena firman itu adalah kekuatan. Terjemahan boleh katakan kuasa Allah. Ketika dia kenal, luar biasa menjamah, dia mengubah karakternya, mengubah pola pikirnya. Bahkan firman Allah berkata dia tersulut, sehingga dia dapat berkata sesuai apa yang kita baca. Kekuatan kuasa Tuhan sampai detik ini tidak pernah berubah. Tergantung bagaimana kita menerimanya, tergantung bagaimana sikap kita untuk melakukan. Kalau kita melakukan dengan tekun dan setia, kita tidak pernah akan gagal, tidak pernah akan kecil. Contoh yang gagal murni itu ketika sedang ada di danau, lalu gelombang topan luar biasa menerpa mereka. Lalu murid meminta pertolongan. Tuhan berkata, mari jangan. Seorang murid datang, awalnya semangatnya tinggi, dia bisa jalan di atas air. Tetapi di tengah perjalanan dia merasa hal yang tidak mungkin, bimbang, ragu, dan dia mulai tenggelam. Tapi Yesus berkata, ulurkan tanganmu. Pertama ada kebimbangan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mau tenggelam. Tapi ketika Tuhan berkata, ulurkan tanganmu, kalau dia tidak melakukan itu, dia pasti tenggelam. Ini contoh. Sama juga dengan kita. Kalau Tuhan sudah memerintahkan kita dan kita tidak melakukan dan ada kebimbangan dan keraguan di dalamnya, itulah yang seringkali membuat kita gagal, membuat kita seringkali kecewa. Sebenarnya tidak harus kecewa, tidak harus gagal. Kalau kita lakukan apa kata Tuhan, bukan kata manusia, tapi kata Tuhan, itulah firman Tuhan. Ini yang dikehendaki Allah. Karena kita taat melakukan perintahnya, pasti di sanalah kita akan mencapai apa yang dijadikan oleh Tuhan. Karena dia bukan manusia. Ingat, Allah itu bukan manusia. Manusia bisa gagal, bisa berubah pola pikirnya, tapi Tuhan tidak pernah berubah janji perkataannya. Kita lihat di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan 23 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdosa, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Perhatikan penekanan di sini. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Dia bukan manusia, dia Allah.
Dia berjanji dan dia menepati janji. Dan janji itu dapat dialami oleh setiap umatnya ketika umatnya mau melakukan apa kata Tuhan, mau melakukan apa kata firman Allah. Karena dia Allah, dia tidak pernah berubah sampai detik ini. Jadi apa yang diperintahkan kepada kita sebagai umat Tuhan, mari kita lakukan. Kita tidak usah melihat orang lain, tapi kita lihat diri kita sendiri. Dan kita melangkah dengan penuh kepastian. Karena dia berjanji, dia menepati janji. Karena umatnya yang sudah melakukan apa kata Tuhan, kata firman Allah dengan penuh ketaatan, penuh ketekunan, berarti mereka berada pada jalur rancangan Allah. Dan rancangan Allah di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 tadi adalah masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang sukses, masa depan yang berhasil, masa depan yang diberkati. Tapi dituntut taatilah kata Tuhan, taatilah firman Allah. Yang dikatakan tadi bahwa setiap kita dituntut taatilah firman Allah. Berpeganglah kepada firman Allah. Kembali kepada imamat tadi dikatakan apa? Kamu harus lakukan peraturanku. Lakukan peraturan Tuhan, bukan peraturan manusia. Manusia mengarahkan sesuai peraturan kebenaran firman Allah. Sehingga apa yang dikatakan firman Allah, kamu harus berpegang pada ketetapanku. Maka disitulah ada kehidupan, ada pertolongan, ada berkat. Tapi kalau kita tidak melakukan, tidak heran yang dialami kegagalan-kegagalan. Peraturan yang diminta Tuhan kepada semua manusia adalah berbuat ibadahlah kepada Dia. Berbuat ibadah di situ adalah melakukan perintah firman Allah. Perintah firman Allah kita lihat di dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Apa yang diperintahkan Tuhan dikatakan, jika engkau melakukan dengan tekun dengan setia, maka sekarang berkat ini akan menjadi milik kamu. Ayat 3 dalam Ulangan 28 itu apa? Keluar masuk, mau kemana, ke desa, ke kampung, dimanapun aktivitas kita, dikatakan kita tidak pernah gagal. Diberkati oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan pada ayat 9, ketika mereka tidak taat pada kebenaran firman Allah, ya kegagalan yang dialami, kekecewaan yang dialami. Tapi ketika dia taat pada ayat 1-2 dari Ulangan 28, maka ayat 8 dikatakan dia buka pintu langit, dicurahkan berkat itu. Ketika kita taat dan melakukan perintah itu, dia bukan manusia, dia Allah menepati janji buat kita semua. Sekarang apa yang kita butuhkan dalam hidup kita? Mungkin rekan-rekan umat yang lain tidak mengetahui problem yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita alami, pergumulan yang sedang kita alami. Mungkin pun gembala tidak tahu, tapi Tuhan adalah Tuhan Maha Tahu. Dia tahu isi hatimu, Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu apa yang sedang engkau harapkan dari Dia sekarang ini. Karena tidak ada satu perkara yang sembunyi di mata Tuhan. Ketika kau mau melakukan apa kata Tuhan, sebagaimana contoh-contoh tadi, maka disitulah pertolongan, disitulah mujizat Allah terjadi. Karena Dia tidak pernah berubah sampai detik ini. Dia tetap Allah yang sama.
Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap Allah yang menjawab kebutuhan manusia, sehingga yang lemah dikuatkan Dia, yang susah dihibur oleh Dia, yang mengalami problem masalah diberikan kemenangan, yang sakit disembuhkan oleh Dia. Itulah janji Dia. Ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, ketika kita taat pada kebenaran firman Allah, dan Dia tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang menepati janji. Dan hari ini pun Dia tahu kebutuhan saudara. Apa yang jadi pergumulan? Dia tahu. Dan tangannya justru terulur. Yang dikatakan dalam Injil Matius, marilah kepadaku hai yang berlelah, hai yang beban berat, aku telah memberikan sentosa kepada. Itu janji Tuhan, tawaran Tuhan. Tapi kalau mereka tidak datang kepada Dia, bagaimana mau mengalami mujizat ini? Bagaimana mau mengalami pertolongan ini? Mari kita datang kepada Dia. Kita taruhkan pergumulan kita sepenuhnya kepada Dia. Kita lakukan apa kata firman Allah, dan taruhkan semua pergumulan kita, ceritakan kepada Dia. Dia sangat memperhatikan kita. Lakukan kebenaran firman Allah itu di dalam diri kita. Hari ini kita akan melihat mujizat Allah. Pasti terjadi dalam setiap kepribadian kita.